Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 3 November 2024 yang bertempat di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa, yaitu Bung Peri. Selamat datang Bung Peri. Ya, selamat datang. Dari FSBKU. Beliau sudah lama malang melintang di dunia perburuhan, dan kita akan bertanya-tanya mengulas mengenai perburuhan di sekitar Banten khususnya, dan kita akan berkenalan dengan pemirsa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri. Saya pejuang buruh yang insya Allah yang akan ke depan tetap akan memperjuangkan buruh yang ada khususnya di wilayah Banten. Ya, saya kira seperti itu. Bung Peri masih aktif sebagai buruh? Masih aktif. Saya masih bekerja di satu perusahaan, ya, di salah satu perusahaan di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bagaimana menurut Bung Peri mengenai kondisi perburuhan di wilayah Banten, Tangerang khususnya? Ya, saya sebagai aktif di pejuang buruh, ya, selama ini kita selalu berjuang di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota, wilayah Serang. Ya, intinya untuk pengupahan saat ini kita sangat miris karena masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Ya, tapi kita akan tetap berjuang, terus memperjuangkan supaya buruh itu bisa hidup layak. Ya, intinya kita harus sama-sama tetap harus berjuang kompak dalam memperjuangkan. Setiap elemen buruh harus siap dalam berjuang untuk buruh yang berada di khususnya di wilayah Banten dan keseluruhan di Indonesia. Karena kita lihat saat ini marak sekali terjadi sistem-sistem yang di luar aturan seperti alih daya. Semua buruh di outsourcing dengan praktek permagangan, dengan upah begitu rendah yang nggak sesuai sama sekali dengan kebutuhan mereka. Tapi itu terus terjadi. Dan menurut saya itu seharusnya dari para serikat pekerja khususnya harus berjuang untuk memberantas terkait outsourcing tersebut. Karena kalau kita ngacu ke arah Undang-Undang 13 2003, outsourcing itu ada batasan-batasannya. Ada yang nggak boleh di outsourcing. Tapi untuk saat ini realita kenyataan yang ada di lapangan, outsourcing itu sudah marak ke arah produksi. Nah, sedangkan itu terkait upah, mereka ini jauh di bawah standar upah minimum. Ya, dengan kata lain, untuk saat ini pengusaha semaunya. Ya, disitulah kita untuk saat ini sama-sama berjuang untuk menyelamatkan apa yang udah menjadi hak-hak buruh. Ya, saya kira apalagi untuk tahun ini, di awal tahun 2025 ini, menurut KHL kita itu harus berjuang. Memang kebutuhan hidup layak kita ini memang jauh dari penghasilan yang ada saat ini. Nah, pergerakan-pergerakan kita harus mulai dari sekarang. Ya, intinya semua elemen buruh harus kompak dalam berjuang untuk mesejahterakan buruh. Saya kira seperti itu kalau menurut saya. Kemudian bagaimana antara hubungan antara buruh, serikat pekerja dengan pemerintah? Apakah sudah harmonis atau gimana menurut Bung Peri? Ya, kalau untuk saat ini ya gimana ya, kalau kita lihat dengan kasat mata ya memang sekarang ini kebanyakan dari
pemerintah daerah itu istilahnya ya kita udah terjadi otonomi daerah, tapi pemerintah daerah sendiri belum bisa menetapkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya mungkin kalau dari pemerintahan sebelum-sebelumnya atau ya mudah-mudahan untuk saat ini kita punya presiden baru dan kabinet baru, yang mudah-mudahan mereka memikirkan kaum buruh. Karena selama ini kalau untuk pemerintah kabupaten kota kayak gubernur yang bisa menetapkan upah sesuai dengan HL yang ada di wilayahnya masing-masing, tapi mungkin selama ini mereka juga, kita juga pahamlah, kadang-kadang ya namanya atasan sama bawahan, ya mungkin ada intervensi dari atas atau apa, jadi mereka itu jadi selama ini upah itu tidak maksimal untuk saat ini, karena untuk kebutuhan saat ini kita memang jauh, apalagi untuk yang berkeluarga. Kalau untuk lajang ya mungkin, cuma kalau untuk yang berkeluarga sekarang ini susah untuk ngatur dengan UMK sekarang ini. Kita itu memikirkan generasi ke depan, khususnya sekarang mencari pekerjaan aja susah. Betul, betul. Ya. Kenapa itu? Itu kan jadi pertanyaan besar. Kita sendiri jadi contoh, anak-anak kita sendiri aja mencari kerja untuk saat ini sangat susah. Itu seharusnya ada bergerak dari pemerintahan itu benar-benar memikirkan rakyatnya. Terus yang lagi viral nih mengenai keputusan MK, menurut pendapat Bung Ferry, gimana menurut Bung Ferry? Ada beberapa pasal yang istilahnya sudah diputuskan oleh MK, terus bagaimana kelanjutannya? Ya intinya seperti ini. Terkait Undang-Undang Omnibus Law, dari klaster Cipta Kerja, memang selama ini seharusnya Undang-Undang Ciptaker ini belum bisa diberlakukan di seluruh wilayah. Karena apa? Sebenarnya undang-undang ini masih inkonstitusional. Secara hukum, undang-undang ini belum bisa diberlakukan. Kemarin sempat inkonstitusional di Mahkamah Konstitusi. Ya kemarin ada keputusan, saya juga di situ ada keputusan dari MK yang memang merespon apa yang diharapkan sama buruh. Ya mudah-mudahan dari keputusan kemarin memang buruh dapat angin segar, walaupun itu realitanya kita nggak tahu nanti. Betul, betul. Nah, karena semua itu butuh pengawalan. Betul. Yang peran penting itu pengawalan itu ialah serikat pekerja. Berperan Kalau penting, kalau serikat pekerjanya kompak, ya kita tidak membedakan suatu bendera. Namanya serikat pekerja itu seharusnya udah sewajarnya memperjuangkan kaum buruh. Nah, kemarin ada keputusan MK yang ada beberapa poin, di antaranya PKWT, terkait outsourcing. Nah, itu kalau kita tidak mengawal, itu akan tetap marak terjadi. Betul. Karena realita di lapangan yang kita lihat. Betul. Untuk saat ini aja, udah bisa dikatakan nggak terhitung perusahaan itu mengalihdayakan karyawannya dengan outsourcing dengan upah murah. Nah, dengan keputusan kemarin, semua serikat pekerja, semua pejuang buruh, udah sewajarnya kompak untuk mengawal hasil keputusan kemarin. Nah, serikat pekerjalah yang berperan penting dalam mengawal hasil-hasil yang didapatkan buruh kemarin terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ya saya kira kalau itu tidak ada pengawalan, ya realisasinya akan berbeda. FSBKU sendiri, gerakan-gerakan apa yang akan dimulai? Ya, karena sebentar lagi kan kenaikan upah tahun 2025. Nah, untuk saat ini FSBKU tetap akan jadi pelopor penggerak perubahan. Ya, kita udah punya wacana terkait untuk aksi kenaikan upah. Kita akan menyebar surat edaran, insya Allah yang kita akan mulai pergerakan di tanggal 6 besok. Ya mudah-mudahan dengan kita sebagai pelopor mengajak semua buruh supaya bisa sama-sama berjuang untuk khususnya kesejahteraan buruh ke depan.
Nah, untuk wacana selanjutnya nanti ya kita akan bicarakan seperti apa yang kita rencanakan nanti, ya tetap kita akan berada di garis perjuangan. Terima kasih untuk hari ini Bung Peri atas kesediaan hadir di Sekretariat FFPKU. Terima kasih, salam sejahtera. Semoga buruh di Indonesia, di Tangerang khususnya, menjadi buruh yang sejahtera, yang kita idam-idamkan. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Peri. Sama-sama. Salam pelopor bergerak perubahan. FFPKU.